Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fadilah dari kelas R001 dengan NIM D1D021084. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya hutan produksi. Yang pertama, apa itu hutan produksi? Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dikelola secara lestari untuk menyediakan kayu dan hasil hutan lainnya. Hutan ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya. Selanjutnya ada kebijakan pengelolaan hutan produksi. Yang pertama, penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan. Yang kedua, peningkatan produktivitas hutan produksi. Yang ketiga, ada pemberian akses kelola hutan produksi kepada masyarakat. Yang keempat, integrasi industri pengelolaan hasil hutan. Yang kelima, peningkatan daya saing industri. Dan yang keenam, optimalisasi penerimaan PNBP dan added value. Yang ketujuh dan yang terakhir ini ada peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan devisa negara. Selanjutnya ada peraturan-peraturan hutan produksi. Yang pertama itu ada tata kelola. Hutan produksi diatur oleh peraturan yang mengatur pengelolaan, penanaman kembali, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kedua ada izin pemanfaatan. Setiap aktivitas pemanfaatan hutan produksi membutuhkan izin resmi dari pemerintah. Yang ketiga itu ada tuntutan lingkungan. Peraturan juga mengatur tentang perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Selanjutnya, apa manfaat hutan produksi? Manfaat hutan produksi itu yang pertama sebagai penghasilan. Hutan produksi memberikan sumber daya yang berkelanjutan dan dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat. Yang kedua ada lingkungan. Hutan produksi memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air, mengurangi banjir, dan menjaga keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir ada pelestarian budaya. Hutan produksi juga merupakan warisan budaya yang berharga yang harus dijaga dan dilestarikan. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam menjaga hutan produksi. Peran masyarakat dalam menjaga hutan produksi itu yang pertama pengawasan. Masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di hutan produksi. Yang kedua ada penanaman kembali. Masyarakat terlibat dalam kegiatan penanaman kembali untuk memperbarui hutan produksi yang telah ditebang. Selanjutnya ada pengelolaan sampah. Masyarakat menjaga kebersihan dan mengelola sampah di sekitar hutan produksi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Berikutnya ada kebijakan dan tujuan. Perizinan pemanfaatan. Kebijakan perizinan pemanfaatan tujuannya untuk menjamin aktivitas pemanfaatan hutan produksi dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kebijakan pengawasan. Tujuannya untuk melakukan pengawasan untuk mencegah aktivitas ilegal dan melaporkannya ke pihak berwenang. Dan kebijakan revitalisasi lahan. Tujuannya untuk memulihkan lahan bekas hutan produksi yang rusak dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Dukungan pemerintah daerah. Yang pertama, penguatan kelembagaan KPH berupa organisasi, sarpras, dan anggaran.
Yang kedua, fasilitasi mediasi konflik tenurial di hutan produksi. Yang ketiga, fasilitasi percepatan perhutanan sosial di hutan produksi. Yang keempat, pelepasan kawasan hutan menjadi APL untuk diarahkan menjadi ASES atau TORA. Yang kelima, ada pemulihan ekosistem gambut di luar kawasan APL dan lahan masyarakat. Mungkin hanya begitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.